Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan soal dan pembahasan dari SJT atau Situational Judgment Test atau tes situasi kerja. Nah, langsung saja Bapak Ibu, Anda adalah guru yang masih cukup asing dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bapak Ibu, ini ada kata kunci. Jangan lupa kalau ada kata kunci kita fokus pada kata kuncinya. Namun, kepala sekolah mewajibkan semua guru agar dapat menyusun asesmen atau penilaian sumatif ya, sesuai pembelajaran berdiferensiasi dengan segera. Berdasarkan nilai asesmen sebelumnya, Anda memahami bahwa peserta didik di kelas Anda memiliki kemampuan dan tingkat pengetahuan yang berbeda. Bagaimana tindakan Anda dalam menghadapi situasi tersebut? Bapak Ibu guru, ketika menjawab soal SJT, kita perlu fokus di situ kita posisinya sebagai apa. Kita cari tahu, di sini kita adalah posisinya sebagai guru, ya. Nah, kemudian kalau ada perintah dari atasan, nah atasannya adalah kepala sekolah, kemudian sudah ada kewajiban, ya. Kepala sekolah itu sudah mewajibkan kepada semua guru untuk dapat menyusun asesmen sumatif, maka kita harus mematuhi perintah dari atasan. Nah, fokusnya adalah penyusunan asesmen sumatif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena tadi ya, ada kemampuan dan tingkat pengetahuan peserta didik yang berbeda-beda. Nah, kita lihat opsi-opsi jawabannya. Kalau di OMA PPG, kita menggunakan eliminasi jawaban dengan menyesuaikan kunci jawaban pada soal. Yang A, menggunakan kriteria penilaian berbeda sesuai pemahaman peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu yang A? Menggunakan kriteria penilaian yang berbeda. Apakah bisa? Oke, kita tandai dulu ya, dengan kriteria penilaian yang berbeda itu juga mencerminkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang nomor 2, membuat soal dan kriteria penilaian yang berbeda dengan memperhatikan kemampuan dan tingkat pengetahuan peserta didik. Yang A atau yang B? Tentu lebih lengkap yang B ya Bapak Ibu ya, karena ini hanya mencakup kriteria penilaiannya. Sementara yang B itu ada asesmennya, ada soalnya. Oke, berarti yang A kita eliminasi, kemudian kita keep yang B. Kita lihat yang C. Menerapkan pembelajaran berdiferensi berbasis konten, proses, produk, dan lingkungan belajar pada awal semester. Ini tidak fokus pada apa yang diminta dalam soal, karena yang diminta adalah asesmen atau penilaian atau evaluasi. Nah, sementara jawaban yang C ini lebih ke proses pembelajarannya karena ada konten, proses, produk, dan lain-lain. Jadi ini tidak sesuai dengan konteks soal, kita eliminasi. Yang D, menggunakan pengembangan soal pilihan ganda kompleks atau PGK. Nah, PGK ini biasanya memuat ada beberapa opsi jawaban ya, tidak hanya satu jawaban tapi ada lebih dari satu jawaban. Apakah itu bisa untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi? Itu tentu masih belum ya Bapak Ibu ya, karena PGK ini lebih ke untuk HOTS atau kemampuan berpikir kritis dalam pemahaman peserta didiknya. Nah, kalau dibandingkan dengan opsi yang B, tentu lebih tepat yang B karena berkaitan dengan asesmen. Jadi, kita eliminasi yang D. Kemudian yang E, membaca referensi terkait pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkannya di awal tahun pembelajaran. Ini hanya membaca referensi, berarti tidak melakukan perintah dari kepala sekolah untuk menyusun asesmen dengan segera. Dan ini di awal tahun pembelajaran, padahal kalau sumatif itu biasanya ada di akhir pembelajaran ya, atau di akhir semester. Jadi ini tidak sesuai konteks pada soal. Nah, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, jawaban yang tepat adalah yang B dengan poin tertinggi yaitu poin 5. Kemudian yang A itu 4 karena tadi ya lebih lengkap yang B. Di sini ada kriteria dan di sini juga ada soal. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.